Selamat pagi buat para sahabat tani porang ya. Kenapa porang? Ini kan sawah ya. Ini adalah sawah. Ini menjelang panen ya. Ini padi yang termasuk paling cepat ya, 70 hari. Ini dari varian yang terbaru. Mungkin hasil kawinan apa nggak tahu, cuma 70 hari, pendek tapi landung katanya gitu. Tapi alhamdulillah bagus, pertumbuhannya bagus. Sementara yang lain tuh seperti itu ya. Ini punya saya nih, 1,5 bawa ke sana tuh, yang kuning lah pokoknya, yang kuning ke sana. Nah, cuman di sini nih, ini tadinya bekas balong, ini terlalu subur. Bekas balong dikasih, bawahnya itu jerami-jerami, kemudian misalnya langsung ditimbun, tapi mungkin istilahnya fermentasi ya, ada proses fermentasi di dalam, termasuknya pengomposan ya. Jadi mungkin karena mendadak akhirnya mungkin timbul amoniak yang tinggi ya, jadinya makanya seperti itu, nggak bagus ya. Ini contoh nggak bagus ketika walaupun itu jerami tapi baru ya, gitu, baru ditimbun kemudian langsung dikubur begitu saja, dikasih air dan sebagainya, diolah, tapi akhirnya seperti itu ya. Jadi kalau besar-besaran ya, karena ini besar-besaran, ini tadinya balong, akhirnya karena tanah kurang akhirnya tumpuk jerami kan gitu. Tapi ketika istilahnya habis panen, jeraminya kekubur apa segala macam keolah, yaitu memang karena sedikit ya. Kalau ini besar-besaran ya salah. Nah, kenapa saya sekarang bilang ada di sawah tapi untuk petani porang? Karena ini lihat, ini adalah porang, ini juga porang, itu sana, kemudian ini dia, ini, dan masih banyak lagi. Dan di sana juga ada, di tengah sana ada yang tanaman-tanaman kecil. Sengaja saya eksperimen, artinya di tanah yang seperti tanah sawah ini. Dan ini rencana untuk yang belah sini, ini nanti akan saya untuk perluasan untuk musim kedua ya, musim yang akan datang saya perluasan di sini. Maka karena ini kita hitung ya, ini sekarang bulan Maret ya, Maret baru menginjak tanggal 2 kalau nggak salah, hari Selasa ini. Nah, Maret, April, Mei, Juni. Nah, berarti kita untuk udah mendekati sana. Jadi sekarang Maret baru masuk loh, berarti Maret, April, Mei, 3 bulan itu akan kita tanami jagung dulu. Nanti ini tanah diangkat, dikeringkan, artinya ditanami jagung. Kenapa ditanami jagung? Karena nanti jagung diperhitungkan 3 bulan sampai Mei panen, berbarengan dengan kita dorman di sana ya, di lahan porang ya. Jadi nanti ini Mei jagung panen, kemudian tanahnya sudah kering bekas jagung, tinggal diolah kembali. Bulan 8, 9, 10 kita mulai tanam untuk season kedua porang. Nah, maka dari itu saya di sini sudah ada. Ini porang ya. Ini porang. Ini bukan suwok loh, porang. Ini juga porang. Sana porang. Jadi hanya untuk, aduh, alah, ini apa ini? Waduh, ini bagus sekali pertumbuhannya. Padahal ini udah tunas keduanya. Ini saya tanam tuh Desember ya, Desember akhir dari umbi. Yang ini umbi besar, lumayan lah, antar 7 onan. Kalau yang ini tuh tadinya dari katak biasa, cuman udah tunas kedua tuh. Ini tunas pertamanya besar ini. Yang ini juga dari polybag, sana juga dari polybag. Ini maaf gulmanya banyak. nggak sempat keurus, cuman ya istilahnya untuk eksperimen saja dulu, untuk menentukan bahwa di tanah sini juga mungkin bisa bagus ya. Ini kan belum diolah tanahnya. Nanti ketika ini dikeringkan, ditanami jagung 3 bulan, kering, kemudian kesananya didolomit lagi, kemudian diolah pakai pupuk kompos ya,
pupuk kompos yang sudah terfermentasi. Ya kompos, kalau udah kompos itu berarti ya sudah bagus ya, sudah terfermentasi. Soalnya apa? Ya pupuk kandang, kohe itu ya kohe hanya bahannya kohe gitu. Tapi ketika kohe tersebut tidak difermentasi, tidak dilakukan proses pengomposan atau dekomposer, ya percuma lagi seperti ini. Seperti ini kita lihat di sini ini adalah hasil dari apa itu jerami yang waktu itu dimasukin besar-besaran, karena ini bekas apa itu namanya kolam lele ya. Akhirnya ini seperti ini pertumbuhannya. Sementara tidak jauh, bahkan nempel dengan itu, ya kan? Nempel kan? Tidak ada selab berapa meter, nempel. Tapi karena ke sana itu tanah asli, kemudian hasil olahan, dan yang ini adalah bawahnya tadinya jerami secara besar-besaran, ya seperti ini. Tuh sono semua ya. Yang sebelah sini. Dan lagi ini adalah air dari sono. Dari apa itu namanya, bekas-bekas cucian ya gitu. Jadi ada istilah basah. Gitu. Jadi bekas-bekas deterjen apa segala macam kan gitu. Yang ini, yang sebelah sini. Yang tadinya balong sih. Ya, oke. Nah itu tadi, jadi saya rencana di sini perluasan untuk tahun depan ini sengaja akan bukan membangkitkan ya, mengganti tanaman ini pakai porang. Kalau membangkitkan itu tanah tidur ya, tanah tidur kita bangkitkan. Kalau ini enggak, sudah tanah bangkit, tapi kita akan mengganti tanamannya dengan porang. Yang ini nanti enggak semua ya, jadi cuma setengah bau saja ke sana. Nanti biar nanti kita perluasan setengah bau di sini. Nanti kita di Malahayu juga kalau memang ada lahan nih, punya kakak ya, katanya minta ditanamin, insya Allah nanti mungkin saya juga akan tanamin di sana juga, oke. Sementara nanti di sini akan saya tanam bibit-bibit yang besar ya. Soalnya kan gimana, jadi areanya cukup indah gitu loh. Ya, dekat ini nih, dekat pemukiman tuh kan, pemukiman, oke, siap. Nah ini Pak Tori. Ya, jadi seperti itu aja. Jadi saya kenapa ini apa itu namanya, saya cuma memperlihatkan tanaman padi ini sebetulnya, dan juga ini keperuntukan ini nanti, dan ini sebagai bukti adalah apa itu namanya yang dinamakan pupuk, padahal bahan pupuk yang tidak terfermentasi itu seperti ini ya. Jadi ingat, baik itu isanya tumbuhan, baik itu isanya kohe itu ya kotoran hewan, tanpa difermentasi itu berarti bukan pupuk, racun, amoniak ya. Jadi gitu. Maka saya bilang selalu bilang, ketika pupuk kohe difermentasi, ketika ada yang misalnya Leiopusarium, kemungkinan adalah pohon yang tanpa fermentasi. Jadi itu ada acuan lah. Jadi kita pakai ilmunya. Adapun katanya itu karena kelembaban alam lah, itulah, itu kan salah satunya gitu. Salah satunya mungkin dari kohe yang tidak terfermentasi. Kedua dari misalnya terlalu lembab, karena suhu terlalu dingin, hujan banyak dan sebagainya itu. Ya kan? Seperti itu. Maka kita kalau memang ini salah satunya mungkin dari kohe yang tak terfermentasi ataupun pupuk kandang yang tidak difermentasi. Itu membuatkan Leiopusarium, kemudian misalnya apa itu namanya ulat penggerek batang dan sebagainya, karena itu adalah bibitnya dari situ ya gitu. Fermentasi adalah hanya apa itu namanya merubah dari unsur alam yang asli, diurai oleh bakteri-bakteri baik ya, kemudian menjadi pupuk gitu. Sebelum difermentasi itu adalah bukan pupuk, tapi adalah mungkin disebut juga, bisa disebut racun ya. Racun yang akan apa itu namanya, merusak tanaman kita sendiri. Jadi seperti itu. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doain saya nanti ini di sini akan dikeringkan dan akan ditanami porang ya. Padahal ini telah aktif ya, di daerah sini termasuk paling bagus katanya. Tapi insya Allah karena saya juga respect ya, nanti nggak semua, nanti padi ya
padi juga nanti, tapi ini setengah bahu ini 3.500 meter ini akan saya tanami porang sana ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya, amin.